Konsultasi khusus pemetaan minat atau bakat dan webinar anak silakan menghubungi 0812 1818 4712. Inspirasi sederhana untuk menciptakan generasi terbaik melalui keluarga. Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia. Senang banget bisa ketemu nih di tengah kesibukan mengobrol sama Radio Idola Semarang, Ayah Hadi. Kita ngomongin soal peran penting pendidikan karakter dalam membentuk manusia Indonesia yang berkualitas. Gimana Ayah Hadi melihat ini? Ya itu yang utama karena itu kebutuhan mandatory dan urgent saat ini dengan situasi yang berkembang. Ada pernah yang mengatakan tuh bahwa setiap diri kita manusia itu ada semacam the light of God gitu. Nggak peduli apapun agamanya, sukunya gitu. Semua manusia sama. Maksudnya gimana? Ya itu pasti. Itu pasti. Jadi gini, kalau kita menyebut God itu kan sebagian besar orang berpikir ada jauh di atas sana ya. Iya. Padahal itu ada di dalam diri kita dan di hati kita. Seperti itu, berarti Mbak Nadia. Ada dalam diri kita, tapi kita mencapainya agak sulit gitu, cahaya itu. Iya betul, karena kita tidak pernah dilatih dan diajarkan gitu, bagaimana cara mencapainya gitu. Itu masalahnya gitu, bahwa kita sudah terlanjur diberikan keyakinan bahwa Tuhan itu jauh di atas langit gitu. Jadi untuk menyangkaunya jadi jauh. Kita sendiri dalam diri yakinnya bahwa itu jauh. Iya betul, karena semua kan berasal dari belief. Belief itu nanti larinya ke pikiran. Pikiran itu ya ke tindakan gitu. Benar. Jadi kalau dari pikirannya atau dari belief sistemnya udah nganggap Tuhan itu jauh, apalagi kalau kita lebih jauh lagi, Tuhan itu hanya mau berhubungan dengan orang suci, ya sudah jelas. Jadi kita nggak bisa. Merinding aku dengarnya nih. Oke, jadi kalau terkait dengan karakter ini gimana? Ayah Edi pernah dulu, sampai sekarang masih ya, Indonesia Strong from Home itu sebenarnya dari rumah, dari keluarga ya. Terus kalau tadi kita ngobrol yang dari Taman Siswa itu bilang ada 3 sentra pendidikan karakter itu, keluarga, sekolah sama lingkungan. Gimana hubungan ketiganya nih untuk membentuk karakter orang, Ayah Edi? Ya berkaitan sama tadi ya. Yang pertama kita harus menentukan dulu kira-kira pihak yang bertanggung jawab itu siapa gitu. Karena kan kalau tanggung jawab bersama itu jadi nggak bertanggung jawab semuanya. Iya juga. Sering kita dengernya orang-orang pada khususnya pemerintah yang bilang ini bersama, kita bersama gitu ya. Padahal jadi nggak bertanggung jawab ya. Ya kalau misalnya begitu, itu nanti semua orang misalnya gini ya, yuk kita bersih-bersih. Ini kan tanggung jawab kita bersama. Itu nggak akan bersih-bersih. Tapi kalau ini tanggung jawab Pak RT, nah Pak RT tugasnya menggerakkan kan gitu. Nah kalau saya punya sekolah itu menetapkan bahwa mendidik karakter anak dan keluarganya itu tanggung jawab orang tua. Titik. Gitu. Karena sekolah saya nggak terafiliasi langsung sama Diknas karena bikin kurikulum sendiri. Jadi ya saya buat sendiri gitu, nggak ngikutin sekolah lain. Itu atau panduan Diknas enggak. Panduan Diknas hanya sebatas yang Diknas minta aja gitu. Tapi yang Diknas enggak kasih panduan, kita bikin panduan sendiri. Itu gimana menjalankannya? Apakah para orang tuanya nggak protes? Biasanya kan orang tua nyerahin anaknya ke sekolah kan? Biasanya kan orang tua punya pemikiran sekolah itu seperti laundry ya. Mereka bayar, kemudian mereka titip anaknya, pulang terima beres, rapi, bersih, wangi. Nah, kalau kita enggak, kita dari awal udah bilang bahwa ini bukan penitipan anak dan bukan juga laundry. Kami adalah pengganti orang tua sebagai ganti orang tua di sekolah. Jadi peran kita sama. Dan kita pertama kali harus menyamakan dulu nih pola-pola yang ada di sekolah harus diikuti oleh rumah. Jadi kebalik ini. Jadi sekolah yang membuat pola-polanya harus begini, rumah yang mengikuti. Gitu. Jadi kalau nggak mau mengikuti dari awal udah diwawancara dikasih tahu, nggak mau ngikut ya sorry to say gitu, cari sekolah lain aja. Tapi alhamdulillah setelah gabung, join, dan mereka melihat banyak perubahan pada anaknya, juga pada hubungan suami istri ya dalam mendidik anak, nggak ada tuh yang mau keluar. Malah tetap di situ. Malah tetap dan tunduk gitu sama aturan kita gitu, karena kita memang saklek ya gitu. Kalau misalnya udah dilihat orang tuanya
bermasalah, pasti anaknya bermasalah. Nah, ketika orang tuanya kita lakukan approach sampai program-program khusus parenting bagi orang tua, dia nggak involve, nggak mau datang diundang, 3 kali nggak mau datang udah keluar itu, 2 kali peringatan SP. Oh, berarti nggak serius nih orang tua. Iya, kalau orang tuanya nggak serius, jangan berharap kita para guru bisa berbuat banyak. Jadi Ayah Edi, ini bisa dikatakan bahwa sebetulnya untuk membentuk karakter anak ini itu harus ada sinergi ya, berarti dari keluarga sama sekolah berarti. Oh iya, kira-kira kayak gitu. Harus, bukan perlu lagi. Harus. Gitu. Kalau nggak mau bersinergi, kita keluarkan. Prinsip kita begitu. Yang mau join di sini ya, yang mau bekerja sama. Bahkan di depan itu kita tempel ya, spanduk gitu ya. Jika Anda bersekolah di sini, Anda harus siap bekerja sama. Wah, jarang nih aku lihat di sekolah-sekolah lain ada tulisan itu. Spanduk. Iya, karena memang kita nggak pengen cari murid, kita ingin menghasilkan generasi. Jadi yang mau masuk ke tempat kita, dia harus raw materialnya bagus. Maksudnya raw material ini pola asuh ya. Iya. Pola didik. Gitu. Jadi kalau dia kalau dia bilang begini, ya saya emang udah begini dari dulunya, ya udah ibu nggak cocok di sini gitu. Wah, berarti secara nggak langsung nih orang tua juga dibentuk karakternya oleh sekolahnya Ayah Edi. Justru orang tua mengatakan setelah bersekolah, sebenarnya yang bersekolah tuh kita, bukan anak kita gitu. Waduh, menarik banget. Itu di mana sekolahnya Ayah Edi? Kok aku nggak tahu ya. Dulu kayaknya udah pernah disebut di Bali. Kalau pada umumnya sekarang sekolah-sekolah itu kan guru tuh kayaknya olah-olah menganggap karakter itu hanya bertujuan untuk moral. Sebetulnya pendidikan karakter itu seputar apa aja, Adi? Begini ya, karakter itu sumbernya begini. Pertama dari sifat bawaan lahir. Itu disebut personality. Itu bukan bagian dari karakter, tapi dasar pembentukan karakter itu kita harus tahu dulu personality-nya, karena approach-nya beda. Untuk sifat yang berbeda, kita berbeda. Misalnya satu karyawan di idola aja itu nggak sama sifat bawaan lahirnya, maka cara kita mengedukasinya nggak sama juga, gitu. Terus yang kedua, karakter itu kita harus bedakan ya, bahwa karakter itu adalah identitas diri, ya, yang akan membuat kita menjadi orang sukses itu karakter. Misalnya tepat waktu, disiplin, tepat janji, nggak pernah berbohong, itu karakter. Jadi yang dibentuk ya itu sebuah bentukan. Karakter itu bentukan. Kalau personality bawaan lahir. Nah kayak gitu. Nah kemudian ada lagi kita tambahkan ya, ada yang disebut sebagai adab tradisi. Nah adab tradisi itu adalah karakter yang disesuaikan dengan tradisi daerah masing-masing. Karakternya sama tapi tradisinya bisa beda-beda. Gitu. Orang Bali punya tradisi kayak gini, makanya karakternya itu akan di melting sama tradisinya mereka, sehingga mereka punya tradisi yang berkarakter. Nah, tujuan akhir kita adalah bahwa karakter inilah yang akan menjadi basic, dasar-dasar sebuah tradisi. Jadi mau dia orang Bali, dia mau orang mana itu ya, tradisinya tetap tradisi mereka, tapi cara menjalankannya itu dengan sangat berkarakter. Kalau dalam konteks sebuah bangsa nih, apa sih sebenarnya menghalangi bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun karakter bangsa, Ayah Edi? Sistem edukasi. Jadi sistem edukasinya itu tidak membawa kita untuk mementingkan karakter. Coba aja Mbak Nadia sekolahkan anak, yang dilaporin dulu apa? Nilai, pencapaian, iya benar. Kekurangan, apa yang harus di-remat. Kita nggak pernah bicara remake karakter tuh nggak ada di sekolah, gitu. Jadi karena sistem kita itu memberikan belief system kepada orang tua bahwa karakter itu nomor sekian, yang penting itu nilai. Mau dapat dari mana nilainya, maka itulah yang dianggap penting. Nah kita ini menjadi apa yang kita rasa itu penting. Jadi Mbak Nadia atau teman-teman di idola itu akan menjadi seperti apa? Ya tergantung apa yang dianggap penting di idola. Gitu. Manusia sifat dasarnya seperti itu. Makanya kita harus tanamkan dari awal. Nomor 1, karakter dulu. Apa bukti dari ucapan saya? 3 bulan kalau karakternya belum beres, itu kita nggak akan memberikan pembelajaran. Ya belajar karakter. Gitu. Iya. Oke.
Ayah dia aku jadi ingat 9 pilar karakternya Bu Ratna Megawangi IHF itu. Iya, itu diambil dari kalau nggak salah UNESCO ya. Iya benar. Itu mencakup itu juga atau bagaimana penjelasannya? Iya, itu boleh ya. Itu kan konsep dari UNESCO gitu. Kalau saya itu yang bagus saya ambil, terus saya tambahkan atau saya kurangi. Jadi saya banyak menambahkan konsep dari UNESCO, 5 pilar itu ya. Gitu. Dan di 5 pilar itu kan juga tidak mencantumkan karakter kalau nggak salah ya. Seingat saya. Gitu. Itu lebih cara pembelajaran UNESCO itu. Cara pembelajaran. Iya. Makanya Bu Megawangi dulu mau buat sekolahnya namanya sekolah karakter kan. Iya benar. Jadi yang ditekankan pertama itu udah karakter. Oke. Jadi makanya kalau kita mendirikan sekolah karakter, yang pertama kali dievaluasi adalah kita sendiri yang mendirikan. Kita udah berkarakter belum ya? Iya benar. Karena kita yang memberikan contoh nih orang-orang tua itu harusnya ya. Iya, dari kita kemudian ke guru. Guru juga akan melihat kita kan, look up ke kita. Itu Ayah Edi itu udah berkarakter nggak sih gitu. Kita ngomongin karakter terus kita nggak berkarakter, guru cuma senyum-senyum sinis aja gitu. Nah, jadi habis gitu turun ke guru, meresap nanti ke anak-anak. Nah, orang tua berkewajiban. Kita punya standar namanya parent A, B, C, D gitu ya. Ya, rata-rata parent itu kalau masuk ke sekolah kita, kalau dites ya tentang hal karakter seperti itu ada yang mulai dari D, ada yang udah di C. Nah, tapi yang B itu jarang, yang A apalagi. Nah, makanya untuk bisa mencapai A, kita lakukan one stop shopping. Jadi konseling semua permasalahan, termasuk suami istri berantem aja konsulnya sama saya. Karena itu akar juga tuh termasuk ya. Sangat akar. Bayangin kalau suami istri di rumah berantem, terus anaknya mau gimana gitu. Dia mau mencontoh siapa di antara dua figur itu. Sedangkan anak pertama kali belajar itu adalah dari figur terdekat. Persis. Makanya ya dia bilang keluarga harus. Itulah kenapa Indonesian strong from home gitu, bukan dari from school, dari rumahnya dulu. Tapi benar, bukan from school. Oke. Iya, coba pertanyaannya siapa yang mampu mengubah rumah gitu, harus ditunjuk. Bukan ini mendidik karakter tanggung jawab kita bersama, rumah dan sekolah itu nggak jalan karena setiap kata yang namanya tanggung jawab bersama itu sama dengan tidak bertanggung jawab. Betul banget ini betul. Ya, misalnya kita bicara Radio Idola ya. Kalau kita punya job desk jelas tiap orang, tiap jabatan, maka mereka akan bertanggung jawab. Persis. Iya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan di sini gitu ya, di bagian keuangan, terus pimpinannya bilang itu tanggung jawab bersama lah, lantas apa hubungannya penyiar kan gitu. Iya. Iya juga. Nah, jadi ada yang namanya tanggung jawab seseorang. Nah, dia leading untuk membuat itu seperti apa yang dia inginkan dan terbaik buat kita bersama. Nah, tapi harus ada tokohnya tuh siapa yang bertanggung jawab itu. Jadi kalau kita evaluasi pun kita enak pegang kepalanya, ini tanggung jawab kamu loh gitu. Kembali ke keluarga, berarti keluarga memang harus memberikan pendidikan dalam artian karakternya di sana ya, bukan memandang ranking lagi kalau mau bagus karakter, kualitas manusianya ya Adi. Ya begini Mbak Nadia ya, kita coba bayangkan ya, kita bicara tentang dokter itu ada sekolahnya, jadi dia dilatih untuk jadi dokter. Pilot ada sekolahnya, dia dilatih untuk jadi pilot sampai di keadaan-keadaan tertentu yang darurat, emergency. Lah pertanyaannya kita nih orang tua dulu waktu nikah pernah nggak sekolah jadi orang tua? Iya. Terus pakai cara apa kita mendidik? Nggak pernah kita dididik jadi orang tua. Masing-masing akhirnya ngikutin cara orang tuanya dulu didik dia. Nah pertanyaannya udah bener memang gitu kan? Nah apalagi kalau beda dan bedanya drastis. Yang satu sukanya keras, yang satu sukanya kelembutan. Itu suami istrinya berantem. Ini dia sih selalu ngelembutin anaknya. Istrinya bilang, loh yang bagus itu anak dilembutin. Nah kalau mereka punya belief masing-masing, nah itu cilaka itu. Iya. Padahal kebanyakan begitu ya di. Nah nanti muncul fenomena ayah baik, ibu jahat. Atau kebalikan. Iya. Gitu. Iya. Ibu baik, ayah jahat. Bad guy and good guy ya tadi. Persis, larinya ke sana. Itu polanya sama Mbak Nadia, makanya
kita sebagai pendidik ini harus berpikir bagaimana memecah pola itu, mengubah pola itu, membuat pola baru yang hasilnya tuh terukur, nggak usah nanti tunggu gede. 3 bulan anak kita udah bisa terukur. Gitu. Hasil tuh harus terlihat seketika. Jangan nanti kalau udah SMA nanti, jangan nanti, orang butuhnya sekarang kok. Nyata sekarang. Berarti ke depan gimana nih? Apa aja yang mesti dilakukan agar muncul kesadaran baik di dalam keluarga, orang tua ya, ataupun sekolah, lingkungan masyarakat, termasuk pemerintah nih, atas pentingnya pendidikan karakter sejak dini, Edi, ke depannya? Ya, kesadaran itu penting ya. Kesadaran itu awal dari sebuah perubahan. Tapi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab menyadarkan? Kalau nggak ada, ya nggak sadar-sadar. Baiklah. Siapa yang menyadarkan? Ya, terus yang berikutnya, sebuah proses tanpa diikuti oleh konsekuensi nggak akan jalan. Ayo kita sadarlah, pakai helm kalau mau naik motor, kalau nggak pakai helm resikonya begini, tanpa diikuti oleh aturan yang mengikat dan hukuman yang diberlakukan, orang nggak bakalan ngikutin. Sebagian mau, sebagian enggak. Tapi ketika itu diikat oleh sebuah hukuman, kalau enggak kamu ditilang, itu dia mulai mikir. Sama di sekolah saya juga gitu. Kalau ibu nggak berubah, nggak naik level dari tipe D, dalam waktu setahun ibu cari sekolah lain. Artinya kita hukum dia supaya keluar, jangan sekolahin di sini. Iya, kan konsekuensi itu namanya. Iya. Ya, betul. Baik. Makanya tanpa konsekuensi apapun nggak akan jalan. Baik. Karena manusia itu kan dari tidak sadar, untuk bisa sadar dikasih konsekuensi dulu. Persis. Baiklah. Ayah Edi, terima kasih banyak. Demikian Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia.